Kembali lagi di YouTube channel aku, Alia Reka Anjani. Kali ini aku mau sharing beberapa ilmu yang aku dapat dari sesi book talk novel terbaru Bang Terelie, Selamat Tinggal. Mungkin teman-teman udah tahu atau udah baca. Dan Bang Tere tuh ngadain book talk di Gramedia yang ada di seluruh Indonesia, kota besarnya. Dan sesi book talk itu diadakan via Zoom. Jadi Bang Terenya emang ada di Gramedia, tapi penontonnya tuh bolehnya lewat Zoom gitu. Dan aku berkesempatan untuk ikut, dan ada banyak banget ilmu yang aku dapat setelah mengikuti sesi book talk itu. Dan aku udah nyatet beberapa poin yang penting yang mungkin bagi teman-teman mau dengar atau mau mengambil pelajaran juga. So, yang poin pertama, karena sebelumnya aku jelasin dulu, novel Selamat Tinggal sendiri itu kan tentang kayak ada selipan cerita tentang buku bajakan. Jadi ya saat sesi book talk yang banyak dibicarakan adalah buku bajakan itu. Dan mungkin maksud Bang Tere itu kayak mengedukasi semua biar nggak terus menikmati buku bajakan itu sendiri. Dan lanjut aja kita ke poinnya. Yang pertama, itu aku tertarik sama quote Bang Tere yang bilang kalau masyarakat Indonesia itu kebanyakan membenarkan yang biasa dilakukan dan lupa membiasakan yang benar. Jadi itu ini berkaitan dengan buku bajakan. Biasanya yang para pembajak-pembajak itu, penikmat pembajak juga, mereka tuh berusaha untuk membenarkan yang biasa dilakukan. Yang mereka lakukan biasanya kan kayak download atau baca buku bajakan itu, dan mereka membenarkan hal itu nggak salah gitu kan. Mereka lupa membiasakan yang benar. Jadi yang benar tuh seperti apa, malah mereka yang benar kan nggak baca buku bajakan, tapi mereka lupa untuk membiasakan hal itu. Itu yang menurut aku penting. Terus poin selanjutnya, kata Bang Tere, penulis itu lahir dari verbal yang baik. Maksudnya kayak lingkungannya yang biasa berbicara dengan baik itu akan melahirkan seorang penulis. Terus misalkan dari kecilnya juga udah dibiasakan untuk mendengar dongeng, mendengar cerita, biasanya ada dari situlah si anak itu ingin menulis gitu, dan kelak akan menjadi penulis. Itu sama kayak Bang Tere, sistem orang tuanya tuh kayak dulu tuh sering dibacain dongeng gitu-gitu katanya. Nah, selanjutnya poin tentang foto profil Facebook Bang Tere. Mungkin teman-teman yang udah like fanpage Bang Tere di Facebook ya kan, di situ ada satu foto profil yang nggak pernah diganti, yang warnanya kayak oranye gitu, kayak di gunung gitu kan. Nah itu tuh kata Bang Tere itu emang foto Bang Tere, dan dia suka naik gunung. Dan ini berkaitan dengan karakter Sintong Tinggal di novel Selamat Tinggal. Jadi Sintong Tinggal tuh juga suka naik gunung. Dan menurut aku ya, sebagai penulis bisa dong memasukkan apa yang kita suka ke dalam suatu karakter yang kita buat, ya kan. Jadi menurut aku Sintong Tinggal itu sedikit jelmaan Bang Tere, bisa dibilang kayak gitu. Selanjutnya
mungkin teman-teman yang udah baca Selamat Tinggal banyak yang berpikir bahwa ini kayaknya novel Selamat Tinggal ini curhat deh. Nah, ketika ditanya ke Bang Tere kayak gitu, Bang Tere jawab, memang benar itu novel tuh curhat, karena wajar penulis untuk menuliskan sebuah karya dari apa yang dia rasakan. Dan kata Bang Tere, gak cuma buku Selamat Tinggal yang bisa dikelompokkan dalam curhat gitu ya. Banyak, ada Negeri Para Berdebar, Negeri di Ujung Tanduk, itu juga kayak curhatan yang Bang Tere rasakan dan yang terjadi di Indonesia. Jadi bukan hanya selama. Jadi itu emang Bang Tere tuh karakternya tuh suka memasukkan isu-isu terkini dalam sebuah karya terbarunya. Jadi biar terus up to date dan ngikuti perkembangan zaman, apa yang lagi hot trending gitu. Jadi kalau sekarang lagi mengkampanyekan buku-buku bajakan, jangan menikmati lagi, ya Bang Tere nggak ada salahnya untuk memasukkan ke dalam sebuah karya. Dan satu lagi, Bang Tere juga bilang katanya sebenarnya novel Selamat Tinggal tuh lebih lebih kasar dan curhat, lebih kasar banget, menyindir para kepalsuan, para buku bajakan. Pokoknya tuh Bang Tere bilang ada yang kayak para koruptor juga tuh sebenarnya ada, tapi kayak diedit sama editor, jadi nggak terlalu kasar katanya Bang Tere gitu. Terus ini tentang novel, jadi poin selanjutnya ini tentang novel. Kata Bang Tere, ada 3 fungsi utama atau 3 inti yang menggambarkan sebuah novel. 3 fungsi novel lah. Maksudnya novel tuh tercipta tuh harus menjadi, nggak, maksudnya novel tuh kayak pembaca tuh dapat apa dari sebuah novel. Jadi fungsi sebuah novel itu yang pertama harus bisa menghibur dan menemani si pembaca. Jadi keberadaan sebuah novel tuh ya harus bisa menghibur dan si pembaca merasa ditemani oleh novel itu. Jadi kalau misalkan kita buat novel ya harus punya unsur seperti itu gitu, kata Bang Tere. Terus yang kedua, novel tuh harus bermanfaat. Jadi ya kita bisa lihat contoh dari novel-novel Bang Tere, banyak banget pengetahuan baru yang kita dapat setelah membacanya. Jadi pasti novel Bang Tere banyak manfaatnya. Yang ketiga, itu harus bisa menginspirasi. Maksudnya dari menginspirasi yaitu pembaca tuh bisa berubah dari tulisan itu. Jadi misalkan novel Selamat Tinggal ini tentang jangan menikmati buku bajakan. Nah, ketika orang yang baca itu jadi sadar, itulah tujuan utama dari novel itu sendiri. Novel Selamat Tinggal terutama. Nah, ini masih tentang novel. Banyak yang bertanya, para penulis pemula yang pengen jadi novelis bingung untuk membungkus sebuah cerita dalam novel agar menarik. Nah, Bang Tere tuh ngasih tips, yaitu kayak membuat cerita dalam cerita. Contohnya kayak di novel Selamat Tinggal ini, sebenarnya inti ceritanya itu adalah tentang Sutan Pane, penulis yang dia tuh udah nulis 6 buku dan hilang keberadaannya dan dicari oleh Sintong Tinggal gitu. Jadi tuh kayak kata Bang Tere, kan gak enak kalau saya ceritanya
tentang Sultan Pane lahir di sini, itu kan gak enak. Jadi itu Bang Tere tuh ngasih sudut pandang yang menarik. Jadi cerita Sultan Pane ini diceritakan lagi oleh cerita Sintong Tinggal, tokoh Sintong Tinggal. Jadi itu salah satu ciri khas Bang Tere sih kalau menurutku, karena bukan di novel ini doang, novel tentang kamu yang Serining sih, tentang kamu itu juga kan tentang Serining sih yang diceritakan oleh Zaman, pengacara Zaman namanya. Menurut aku menarik banget daripada jadi cuma cerita tentang Serining sih, orang yang udah meninggal, pengusaha kaya gitu loh. Dan gak enak kan kalau misalkan kita cerita pengusaha kayak Serining sih secara langsung gitu. Jadi lebih baik, lebih enak diceritakan oleh tokoh lain gitu. Dan tipsnya ya kata Bang Tere ya latihan kalau ingin tulisannya baik, semakin baik gitu. Dan poin terakhir, Bang Tere emang udah niat banget untuk nulis novel horor, tapi masih belum bisa karena Bang Tere bilangnya tulisannya belum bikin orang baca merinding, belum bisa kayak gitu. Bang Tere masih riset dan beberapa kali posting cerita tentang horor di fanpage-nya. Itu ada yang judulnya Bono, tentang Bono. Itu genrenya horor di fanpage Facebooknya. Jadi Bang Tere masih coba-coba dan kita tunggu aja karya horor, genre horor dari Bang Tere. So segitu aja poin-poin yang menurut aku bermanfaat dari sesi book talk novel terbaru Selamat Tinggal punya Bang Tere lagi. Oke, semoga bermanfaat ya.